Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan dari warga tenis tembok di seluruh Indonesia. Sekarang kan udah ada yang baru lagi loh. Apa itu? Pingpong tembok. Pingpong tembok udah ada ya sekarang ya. Gila luar biasa. Emang tembok-tembok ini lagi kencang-kencangnya. Lagi kencang-kencangnya. Sepertinya warga ingin berada di dalam tembok ya Son ya. Padahal sebenarnya kan tadinya lepas ya kan. Iya. Kasih tembok deh. Pengen ditembokin ya. Ternyata lebih nyaman Son di tembok Son. Lebih nyaman. Karena Padahal Meksiko berjuang keras buat keluar dari tembok ya. Nah, itu dia Son, Iya. Son. Bersama Aaron Yeager ya. Nah, mungkin kan ya kalau ada tembok, kalau bola keluar ada yang ngebantu Son masukin lagi ke dalam, bener nggak? Iya kan? Itu dia. Iya. Jadi emang sekarang lagi tren ya Son ya, maksudnya olahraga pedal ya. Pedal. Jadi ibaratnya kencang-kencangnya ya. Kalau lu kerja gitu misalnya ya kan, pasti teman-teman lu ngajak pedal Son. Ya kan? Iya. Kalau zaman kita dulu ya jujur aja pedal pop paling yang kita tahu ya gitu Son, ya maksudnya ya. Iya. Zaman ini sekarang harus seminggu sekali pedal Son. Seminggu sekali. Kalau enggak lu nggak bisa keep up Son. Nggak bisa keep up pasti. Pastinya. Karena obrolan apa lagi kan selain itu kan sekarang kan. Nah, berita-berita lagi kurang ini ya. Lagi kurang kenceng ya. lagi kurang gong kencang. ya. Iya, lagi kurang seru ya belakangan ini ya. Iya. Makanya sampai kita omongin sekarang kan. Nah, itu dia ya kan. Tapi ya bagus ya, gue melihat olahraga ini tren yang bagus gitu ya di Indonesia ini karena maksudnya ya kita bisa senang-senang tapi jadi lebih sehat juga Son. Iya kan? Kalau yang satu lagi emang kurang sehat Set. Ada Apa itu yang satu lagi ngetren, emang? kan? Apa ada itu? juga yang bola juga yang disodok tapi kali ini. Oh, Iya kan? sehat dong. Sekarang Keuangan pengusahanya yang sehat tadi. sekarang udah 24 jam kan. Nah, segala cairan itu ada ya kan. Kalau yang nemenin saya kurang tahu kali. Nah, maksudnya ya tongkatnya digosok dulu Son, baru tongkat yang di bawah digosok gitu kan maksudnya gitu kan Son? Iya. Bener. Kalau zaman sekarang begitu kan maksudnya Sekarang kan. Nah, gitu. begitu iya. Sama ya gue denger-dengar kalau di kalangan maksudnya orang-orang sekarang gitu ya. Kalau lo mau di respect lo harus punya respect lah. Nah, itu Son. Iya. Kalau lo nggak punya respect kayaknya lo nggak di respect gitu. Nggak di Son, sama respect. siapa. Itu penting sekali tuh Son. Iya. Makanya mungkin 3 olahraga ini lagi Lagi luar biasa lagi ini. luar biasa ya. Ya Bersaingannya. kan? Ya kan? Tinggal Bahkan pilih yang saking mana. kerasnya satu olahraga ini bajunya harus bolong sana. Ada Son, biar larinya lebih kencang. Dengar begitu Son. Gitu. Katanya begitu. Udah kalau gitu, langsung aja kita mulai. Selamat datang di podcast ngobrol sambil berbagi edukasi sedikit ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil, yang jeleknya tolong dibuang. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lu tau gak baru-baru ini ditemuin bola besi alien yang melayang di atas langit Kolombia Son? Ini harus lapor Kang Deddy dulu ini. Nah, lempar ke barak langsung. Jadi gini ceritanya, di bulan Maret di tahun 2025, warga kota Buga, Kolombia dikejutkan Son dengan penampakan sebuah bola yang melayang di atas langit Son. Oke. Tapi bukan banaspati kalau yang ini Son. Ya kan? Gak ada apinya soalnya. Jadi bola ini tuh memiliki manuver yang tidak biasa gitu Son. Jadi cenderung acak lah gitu. Terbangnya belok-belok gak jelas, rada zigzag. Karena penasaran, ada orang yang ngerekam sambil ngikutin tuh bola Son. Sampai akhirnya bola besinya jatuh. Oke. Kemudian bola yang beratnya sekitar 2 kg ini ditemukan oleh orang Kolombia yang bernama Vele dan temannya Jose. Bola tersebut kemudian langsung dikasih ke tim ilmuwan lokal dan seorang radiolog bernama Dr. Jose Velasquez. Oke. Ia dilaporkan melakukan foto X-ray untuk ngecek apa sih sebenarnya isinya bola besi tersebut. Ternyata Kinder Joy isinya. Oh enggak, bukan. Bukan. Iya. Nah, sebelum kita bahas isinya, ada yang menarik nih sebenarnya dari testimoni si penemu bolanya. Apa tuh? Jadi si penemu bolanya yang namanya si Jose ini ternyata dilaporkan sakit Son beberapa hari setelah menyentuh bola tersebut Son. Oh, radiasi jangan-jangan. Jadi si Jose ini itu menyentuh bola tersebut tanpa pelindung sama sekali. Bener-bener langsung pakai tangannya gitu. Selain itu, bola ini tuh katanya terasa sangat dingin Son, seperti bola es gitu. Dan ketika bolanya disiram air tersebut langsung menguap Son. Ada panas-panasnya gitu dong berarti. Nah itu dia, gue nggak tahu tuh. Harusnya sih nggak ada panas ya kan, tadi bilang kan dingin kan bolanya kan. Sekarang apa sih sebenarnya bola ini? Pertama kita bahas dulu dari bagian luarnya ya. Jadi di bagian luar dari bola ini itu terdapat simbol-simbol aneh yang mirip dengan huruf-huruf aksara kuno Son. Seperti run, oknam, dan tulisan Mesopotamia. Jadi orang ini tuh menggunakan AI gitu ya Son, untuk mencari pola-pola dan menebak sebenarnya huruf-huruf ini tuh maksudnya apa gitu kan. Kan kalau AI kan lebih cepat kan kalau nyari pola kan. Nah berdasarkan analisa AI, simbol ini itu mengungkap pesan yang berkata asal-usul kelahiran melalui persatuan dan energi dalam siklus transformasi, titik temu kesatuan, ekspansi, dan kesadaran individu. Nah sekarang yang penting nih, hasil foto X-ray-nya. Jadi hasil
hasil dari foto X-ray ini muncul ke publik di bulan Mei tahun 2025, masih baru banget nih. Tentunya dengan hasil temuan yang sangat mencengangkan, Son. Di mana bola ini ternyata punya struktur yang sangat kompleks, Son. Jangan alien beneran nih. Jadi bola ini tuh terdiri dari 3 lapisan logam padat yang mirip dengan titanium atau baja, yang ternyata setelah dicek tidak memiliki bekas pengelasan atau penyambungan sama sekali, Son. Kok bisa ya? Berarti bolanya itu bener-bener dari besi gitu ya? Bener-bener utuh dari besi, ya? nggak ada sambungannya bolanya. Jadi kelihatannya seperti bukan buatan manusia lah ini. Terus di bagian dalamnya terdapat 18 mikrosfer kecil. Apa itu? Jadi dia mengelilingi inti pusat yang kelihatannya seperti sebuah chip misterius gitu, Son. Ya kalau misalnya lo tanya mikrosfer itu apa ya, berarti ya lingkaran kecil harusnya ya. Iya. Jadi mungkin bolanya segede gini, di dalamnya ada lingkaran kecilnya gitu. Ada 18. Karena bukti-bukti ini, maka banyak pihak yang merasa bahwa bola ini bukan buatan manusia gitu. Tapi buatan dari makhluk ekstraterestrial. Walaupun sampai hari ini belum ada bukti konkret satupun, Son, yang mengkonfirmasi klaim tersebut. Jadi kita lihat aja nanti ya gimana perkembangan informasi dari bola besi ini. Apakah kita akhirnya bisa mendapatkan tanda nyata dari keberadaan alien? Atau akan diringkus Area 51 untuk kemudian dipendam beritanya? Nah, gimana menurut kalian? Terus di komen. Tapi bingungnya kenapa di Kolombia ya? Aneh ya. Ini ya, maksudnya kan bukan daerah yang banyak resource-nya gitu. Misalnya di Afrika banyak uraniumnya misalkan ya kan. Kolombia banyak kopinya kan. Ngopi ya. Ya nggak tahu ya, Mbak. Alien suka kopi nih nggak tahu. Jadi kalau lu lihat footage-nya itu udah tersebar sebenarnya di seluruh penjuru internet lah gitu. Banyak banget footage-nya yang ngasih lihat bahwa ya bola besi itu terbang kayak random gitu di atas langit. Kayak nggak ada tujuan dan dia nggak punya sayap juga maksudnya. Berarti kan kalau drone aja perlu baling-baling kan. Ini dia terbang nggak ada arahnya. Tapi gue nggak tahu apakah itu dibuat misalnya sama orang ya kan, atau itu memang footage beneran. Kita masih belum tahu sampai saat ini. Tapi kita lihat aja nanti perkembangan beritanya gitu. Tapi yang pasti emang dicek sama ilmuwan kan. Dicek sama ilmuwan, tapi ilmuwan lokal kan, ilmuwan lokalnya Kolombia gitu. Ibaratnya ya source yang terpercaya kan, kita sudah dibentuk pikiran kita source terpercaya itu datangnya dari ilmuwan Amerika pasti. Iya kan? Atau ilmuwan Barat lah. Bener ya sih, kan? bener. Nah, kita nggak tahu deh. Jadinya kayak gimana kita lihat aja nanti gitu ya. Soalnya kan ya, mohon maaf, zaman sekarang kan banyak ya video yang kelihatannya raw padahal sebenarnya S3 marketing soalnya kan. Nggak jujur kan? Iya kan? Banyak soalnya begitu soalnya. Ternyata brand apa gitu kan. Ternyata S3 ya kan. Tapi gila sih, ternyata maksudnya nggak kelihatan sayapnya apa segala macam kan. Kelihatan sayapnya. Ya cuman kita nggak tahu, sekali lagi. Itu kan videonya kan raw banget kalau misalnya lu lihat kan. Tapi kan ya zaman sekarang banyak orang yang dia pura-puranya raw ya kan. Gue sering banget lihat itu di internet tuh, pura-puranya raw gitu. Tapi emang udah gak bisa dibedain sih. Sampai AI aja gue udah gak bisa bedain loh sekarang. Kayak misalnya jebret gue lihat di konten gitu ya, liftnya roboh gitu. Pas gue liat eskalator ada lift roboh gitu, gue kira beneran. Gue tahu tuh yang video itu tuh. Iya kan? Pas gue buka enggak lah, AI lah. Tapi kan kalau itu kan gambarnya kan bagus. Ini kan ngomong yang footage yang raw. Lu pernah lihat gak sih kayak video-video yang pura-puranya organik atau iklan, lu pernah lihat gak sih? Iya, kadang-kadang ada sih. Sering banget kalau gue lihat. Wah, ada apaan nih kok ngantri-ngantri gini. Oh, apa atau pura-pura ribut, atau lu sering lihat gak? Asli sering banget gue lihat di TikTok. Apa pendapat lu gimana tentang marketing gitu San? Sebenarnya saya agak jarang sih sebenarnya. Karena saya udah algoritma udah saya detox soalnya. Isinya jadi yang edukasi, kontennya Richard Enson gitu-gitu. Iya. Jadi gitu. Tidak bisa berpendapat gitu informatif ya. Lah jadinya. Tidak bisa berpendapat. Iya kan? Loh. Iya kan? Gitu ya. Itu banyak tuh begitu-gitu. Gue sebenarnya agak kurang setuju sebenarnya kayak gitu. Tapi ya udahlah, mungkin emang arahnya ke sono kali ya. Iya kan? Mungkin kalau dari sisi pengusaha misalnya kita punya bisnis ya mungkin gitu-gitu juga mainnya mungkin. Nah, ada waktu itu gue pernah lihat sekali ya kan. Akunnya kayak akun orang gak jelas. Tapi abis itu kan ada artis gitulah, ada artis terkenal yang lagi terkenal banget sekarang artisnya, didatengin sama orang. Terus habis itu dia bikin video sama artisnya gitu, dia bilang, "Kak, boleh ini nggak? Boleh foto bareng nggak?" Terus habis itu artisnya kayak pura-pura kaget gitu kayak, ya udah iya boleh gitu. Soalnya kan orang kan datang ngehampirin tuh langsung pakai HP gitu kan. Oh ya udah iya boleh gitu. Terus artisnya gini, tapi wangi banget gitu. Emang pakai parfum apa? Sumpah nggak bohong, videonya dibikin real banget videonya. Gue pernah lihat lagi. Kayak seakan-akan organik banget gitu videonya. Gue yakin itu ads itu. Yakin gue 1.000.000% itu ads. Gila sih sekarang. Tapi gue yakin ya, yang bisa sadar itu iklan itu mungkin cuma 10% kali. Mungkin cuma 10%.
gimana? Gue tau sih sekarang iklan-iklan yang apa? Ya kayak Korea-Korea gitu sih. Kayak bilang apa? Bikinnya drakor banget. Padahal plot twist gitu iklan. Jadi dia by reference lah. Jadi dari drama ini kan dia ikutin scene-nya, teret plot twist iklan gitu. Wah itu banyak banget sih. Tapi artisnya terkenal. Itu mungkin lama-lama ke arah sana juga kali. Kayak misalnya Nah kalau itu kan lebih proper gak sih? Itu lebih proper. Iya kan? Itu lebih proper. Beda lah, gak bisa disamain kayaknya sih. Iya. Itu mungkin ini kan masih 5 tahun lagi kali. mencoba menjadi organik gitu loh San kalau ini. Iya kan? Gitu. Nah gue takutnya itu yang terjadi kepada bola besi ini. Gue takutnya gitu aja. Jadi dibikin seakan-akan videonya raw, ada orang yang lihat, ada saksi mata, ternyata bukan. Tapi kalau misalnya emang iya gitu, mungkin dunia akan gempar mungkin. Iya. Akhirnya kita punya peninggalan dari alien yang udah proven gitu San. Nah, lu bayang dunia bakal gemparnya kayak apa kayak gitu. Iya. Jadi lebih mending tiba-tiba bolanya muncul lagi tapi di CFD ya. Nah, kok bisa begitu San? Marketing habis itu kan. Oh iya. Biasanya selalu di situ. Benar. Endingnya selalu di situ kan. Iya. Jadi lebih pilih kayak gitu ya daripada ternyata beneran alien kan. Benar. Sekaligus ya ikuteran gitu ya San, masih di CFD kan. Itu rame-rame sama influencer juga kan. Iya. Influencernya pada bawa bolanya gitu. Nah itu dia Son ya kan. Nah ini ngomongin soal marketing ya. Gue ada cerita tentang marketing tergila di dunia Zat. Apa itu? Dengerin ya. Lo tau gak sih mimpi jadi pemimpin, mimpi jadi presiden. Itu masih bisa lah. Oh masih bisa. Iya masih bisa lah. Ya kan emang tergila, bukan yang nggak bisa. Apa ini Son yang sosok apa ngasih tahu anak-anak, ayo jangan bandel ya gitu Son. Hati-hati itu lagi rising star itu. Itu mimpi AdSense kita di situ soalnya. Itu bagus itu marketingnya itu Son. Orang-orang pada bikin, oh iya anak saya nurut karena ini katanya. Sampai Ya kan? anak-anaknya juga pada ini kan. Apa itu? Ibunya dilaporin juga kan. Luar biasa itu marketing mind blowing. Silakan lanjut. Lo tau gak sih kalau berlian itu ternyata cuma strategi marketing Zat? Loh. Kok bisa? Berlian kan mahal Son memang. Itu dia. Hari ini gue bakal ngebahas sesuatu yang bikin cewek-cewek sebel nih Zat. Tapi bikin cowok-cowok senyum lega. Apa itu? Karena ternyata berlian itu sebenarnya nggak langka Zat. Berlian itu nggak langka? Nggak langka. Ya mesti lo tahu ada sekitar 1 kuadrilion ton berlian di bumi Zat. Wah banyak banget Son. Itu angka nolnya banyak banget lah. Sekitar 1000 triliun bayangin aja. Tapi kenapa harga berlian gila-gilaan? Itu semua karena satu nama, De Beers. Perusahaan ini dibentuk tahun 1887, didanai sama keluarga Rothschild, dan mereka ngendaliin 90% berlian dunia Zat. Sampai sekarang? Enggak, waktu itu. Waktu itu. Oke. Jadi mereka itu ngontrol jumlah berlian yang dilepas ke pasar. Mereka punya gudang besar gitulah, berisi berlian mentah di London. Dan mereka hanya melepas dengan jumlah terbatas. Jadi seakan-akan itu ilusi kelangkaan Zat. Limited edition. Belakangan lagi sering itu kayaknya. Sering. Yang limited. Iya. Mereka tuh jenius banget. Strategi pertamanya masuk ke Hollywood. Aktris-aktris papan atas itu dipakai buat pamerin berlian ini lah. Terus mereka bilang, kalau sayang pasangan lo, ya lo beliin cincin berlian dong. Dibikin standar baru ya Son ya. Standar baru. Oh iya. Nah itu di tahun 1930-an mereka bikin standar baru nih Zat. Cincin tunangan harus senilai 3 kali lipat dari gaji bulanan lo. Oh gitu? Gila. Jadi kalau gaji lo 10 juta ya lo harus beli cincin minimal 30 juta lah. Itu dibikin standarnya. Cincin tunangan gitu kan. Standarnya dibikin untuk mencuci otak orang-orang gitu. Yes. Dan masih ada lagi. Tahun 1947 mereka nyiptain slogan legendaris, Diamonds are forever. Oh, bukan Diamonds in the Sky belum ya waktu itu ya? Shine bright like a diamond. Itu iklan Mama Lemon gitu. Shine bright Mama Lemon gitu, itu beda-beda. Dan masih banyak orang yang kenal slogan ini masih. Bahkan negara lebih terkenal dari slogan kerja ya Son. Udah selesai tapi selesai. Udah beda generasi. Terus diperkuat juga dengan penampilan Marilyn Monroe yang menyanyikan Diamonds are a girl's best friend. Akhirnya cowok-cowok di seluruh dunia kejebak. Tiap ulang tahun pernikahan harus kasih kalung, cincin, gelang, yang semuanya dari berlian. Kesannya kalau bukan berlian tidak berharga gitu ya. Yang paling ngenes nih, faktanya berlian jauh lebih banyak daripada emas, tapi harga berlian malah lebih mahal. Kok bisa begitu ya? Nah kalau menurut Forbes, suplai emas dari seluruh dunia itu cuma bisa ngisi 4 kolam renang Olimpik Zat. Kalau secara tonase itu sekitar mungkin 250.000 sampai 300.000 doang Zat. Sedangkan berlian tadi kan sampai kuadriliun ton kan. Sedangkan emas 200.000 sampai 300.000 ton.
Oh, jauh banget ya. Jauh banget. Nah, buat kalian yang masih tetap mau beli cincin berlian tapi nggak mau bangkrut, ada solusinya. Gimana tuh? Lab ground diamonds. Lab ground diamond. Berlian yang dibuat di dalam lab. Betul sekali. Secara tampilan dan kualitas identik dengan yang asli. Identik. One-one. Kalau orang Guangzhou bilangnya one-one. Fisik dan kimianya itu sama. Bedanya apa? Bedanya cuma asalnya aja. Satu ditambang, satu di lab. Loh. Dan harganya bisa 30-40% lebih murah. Oh, tetap mahal ya berarti ya. 30-40% doang berkurang. Lumayan lah. Iya. Kadang ada yang 70% juga ada juga. Masih beda-beda tipis ya sama beli berlian asli tapi dari orang BU gitu ya sana mas. 30-40% masih itu. Iya. Iya kan? Bahkan sekarang udah banyak yang beralih ke sini juga kan. Nah, terus gimana cara bedainnya? Yang satu lebih lembek, yang satu lebih keras ya Son. Enggak, ini sama dong. Sama tingkat kekerasannya. Oh, sama tingkat kekerasannya. Berlian tambang sama. Oh, begitu. Apa yang satunya ada bekas jahitan, yang satu enggak? Kalau itu kan kelihatan secara fisik juga kalau itu. Secara kasat mata dan bahkan pakai kaca pembesar berlian biasa, nggak bisa dibedain. Nggak bisa dibedain ya? Bisa. Bahkan Sherlock Holmes pun pusing ya Son ya? Pusing, harus dibuka dulu. Nah, caranya banyak berlian lab ground sekarang dikasih tulisan mikroskopik di pinggirannya. Tulisannya kayak LG atau lab ground biasanya. Ada tandanya lah ibaratnya. Ada tandanya. Ya baik lagi itu cuma bisa dilihat pakai mikroskop khusus lah. Oh, nggak bisa pakai lup doang, nggak bisa ya? Gak Kaca bisa, pembesar itu nggak bisa ya? Ya paling aman lu bisa bawa ke tempat profesional lah buat ngecek ya kan. Tadi dikasih sertifikat juga biasanya. Intinya dua-duanya bisa bikin cewek nangis kalau dikasih set. Kenapa emang? Bedanya yang satu nangis haru, yang satu kaget kok berlian KW. Oh, kan nggak tahu tapi. Setelah tahu kan, setelah tahu. Oh, setelah tahu. Tapi gue tekenin sekali lagi, ini bukan berlian KW. Lab ground itu asli, cuma bukan alami aja. Oh, cuman nggak natural aja gitu maksudnya ya. Aja. Sekarang pertanyaan terakhir buat kalian, berlian asli versus berlian lab, mana cinta sejati? Nah, tulis di komen. Iya kan, bener juga tuh, ya kan. Karena memang ya kalau berlian memang gue nggak yakin sih itu memang harganya mahal dan langka. Gue jujur agak kurang yakin jujur. Karena kalau emas itu lain. Karena drop banget kan harganya kan berlian. Oh, gue nggak tahu deh. Emang drop ya berlian? Nggak, maksudnya setelah lu beli, kalau lu jual yang secondnya ya itu drop sekali harganya sih. Kalau lu beli dalam bentuk perhiasan. Iya. Tapi most likely memang berlian dalam bentuk perhiasan sih. Ngapain lu beli yang mentah? Iya kan? Iya, karena itu kan pertanyaannya kan. Kenapa orang nggak ada yang beli yang mentah? Oh. Iya dong. Oh, udah kayak emas ada yang beli yang mentah. Perak ada yang beli yang mentah. Karena gak bisa buat investasi. Kenapa berlian gak ada yang beli yang mentah? Gak bisa buat investasi kan. Nah itu. Kenapa gak bisa buat investasi kira-kira? Nah ya kan. Itu dia. Ini sesuatu hal yang berbeda dengan emas. Karena emas itu punya sejarah yang begitu panjang kalau ditarik ke belakang. Dimana emas itu ya merupakan alat tukar juga. Sempat jadi alat tukar juga. Sempat jadi mata uang juga kadang gitu kan. Emas itu cukup wajar untuk dijadikan sebuah alat investasi. Setiap negara pun punya emas sebagai reserve-nya. Iya kan? Mereka nyimpan emas setiap negara. Ibaratnya itu buat sebagai underlying dari mata uang yang dicetaknya, ya kan? Kecuali ya Amerika. Amerika sekarang kalau nyetak uang aja ya kan, nggak mesti tergantung berapa emas yang dia pegang, berapa uang yang dia bisa cetak. Kan kebanyakan negara begitu kan. Jadi semakin banyak emasnya dia semakin banyak bisa nyetak uang. Jadi kertas yang dicetak itu ada underlyingnya. Beda dengan Amerika saat ini, dolar. Dan saya dengar juga Cina juga kayak gitu, lagi banyak ngeprint duit sekarang. Iya, lagi ngebul mesin printernya katanya. Dengar-dengar begitu John. Iya. Tapi anehnya ya China tetap stabil ya mata uangnya ya. China masih stabil untuk saat ini. Tetap dari zaman dulu ya segitu-segitu aja kayaknya. Nggak ada kenaikan berarti ya? Iya kurang lebih lah, tipis-tipis doang. Nggak impact kayak dolar gitu. Nggak kayak gitu. Ya, beda lah karena kan dolar punya pengaruh yang jauh lebih kuat daripada yuan untuk saat ini. Iya. Makanya Cina sampai bikin BRICS kan. Maksudnya kan untuk ngelawan dolar tuh. Iya. Gitu. Jadi emas ini punya sejarah sebagai mata uang dan alat tukar itu udah panjang banget ke belakang di trace back. Dan memang limited. Dan tiap negara nyimpen juga punya penyimpanan. Maka dari itu udah pasti itu berharga. Tapi serba salah sih. Maksudnya apa gara-gara udah terlalu lama kan historinya kan. Sedangkan berlian tadi kan mungkin tahun 1800-an tadi. Ya kan baru benar-benar naiknya lah mungkin ya. Dan itu jepret langsung dihajar sama Rothschild. Coba mungkin pada waktu itu misalnya nemu emas, itu udah ada Rothschild gitu, didanain langsung dah simpen gitu. Enggak, tapi berlian ini kayak barang dagangan lu enggak? Bener. Uang ini sempat jadi buat beli bukan barangnya gitu. Jadi gue heran juga sih sebenarnya sih. Maksudnya ya sebenarnya nggak heran sih kan ada beberapa barang ya sebenarnya selain berlian juga ada lah barang-barang yang dia itu
itu disetujui sebagai barang mahal karena disetujui. Ada barang-barang lain sebenarnya nggak cuma berlian doang. Ya, yang langka lah ya. Entah karena langka, entah karena ya kayak berlian ini, ya kan dimarketingkan sebagai barang yang wah ini barang mahal, barang mewah. Kalau lu sayang sama pasangan lu, ya lu harus beli berlian dong. Ada tuh barang-barang lain selain berlian. Kalau misalnya kalian penasaran barangnya apa aja, mungkin nanti kita bikinin kali ya special edition tentang barang-barang yang harusnya nggak mahal tapi jadi mahal. Itu dia. Ya kan? Terus di komen aja. Walaupun ya kalau barang-barang mahal seperti itu ya untuk sedikit orang aja ya Son ya. Maksudnya kayak kita pun juga nggak bisa beli begitu. Belum bisa gitu ya. Kayak kita misalnya atau ya orang-orang yang ada di desa juga kan misalnya kan. Ya. Nah nggak kepikiran. Iya nggak kepikiran pasti sama. Kita sendiri pun juga tidak kepikiran Son untuk beli berlian gitu ya. Iya. Mungkin kalau Son agak kepikiran sendiri kalau berliana ya. Maksudnya Nah ngomong-ngomong soal desa nih Son, gue ada cerita tentang sebuah desa di Indonesia yang unik banget Son. Apa tuh? Lu tau gak ada desa di Indonesia yang ngubur orang di bawah air Son? Di bawah air? Ditabur? Apa? Ditambun? Tabur jing. Enggak, bukan ditabur dong, beda. Oh beda. Ini ngubur ini. Ngubur. Iya, bukan disebar, bukan. Oke. Jadi gue mau cerita tentang sebuah desa yang bernama Desa Nagara. Desa ini terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Jadi desa ini tuh terletak di wilayah rawa yang sangat luas, Son. Makanya kebanyakan area dari desa ini tuh terdiri dari air, Son. Baik berupa rawa maupun sungai besar. Jadi kalau misalnya lu lihat rumah-rumah di sini itu banyak yang dibangun di atas air. Bahkan Camat Daha Selatan yang bernama Pak Nafarin itu bilang kalau air lagi pasang, area di desa ini tuh 90%-nya kerendam air semua, Son. Waduh. Karena kondisi geografisnya yang seperti ini, maka desa ini tuh kekurangan lahan kering. Terutama ketika lagi musim hujan ya, di mana air sungai itu semakin naik, yang nantinya dapat menyebabkan seluruh desa tergenang air. Jadi dia tuh desanya itu di tengah-tengahnya ada sungai gede gitu, Son. Oke, kebelah sungai gitu. Kebelah sungai desanya. Oh. Maka dari itu muncullah sebuah tradisi unik untuk menangani masalah ini, Son. Gimana tuh? Yaitu pemakaman di bawah air. Wah. Di mana ketika salah seorang warga ada yang wafat, jenazah akan dimasukkan ke dalam peti yang bernama peti tabala. Terus habis itu mereka nyari tanah yang agak tinggi Son di rawa-rawa. Walaupun setinggi-tingginya masih di bawah air juga kebanyakan. Lalu mereka menggali tanah tersebut buat bikin lobang. Gali dalam air? Gali dalam air. Wah. Yang tentunya ini pasti susah banget kan? Iya. Katanya proses ini seringkali memerlukan penyelaman dan penyedotan air terlebih dahulu. Pas lobangnya udah siap, maka peti dibawa ke sana baru tuh. Lalu bagian kanan dan kiri peti itu diikat pakai tali gitu. Terus petinya itu ditaruh di atasnya lobang tersebut. Habis itu atasnya dikasih kayu galam, terus petinya ditarik ke dalam lobang deh. Kalau misalnya udah, di atas petinya tuh dikasih pemberat gitu. Habis itu diikat deh pakai tali biar petinya nggak ngapung ke atas lagi. Oke. Tapi katanya sih beberapa tahun belakangan ini udah dibangun tempat pemakaman umum yang struktur tanahnya itu nggak terpengaruh air pasang, Son. Jadi ya nggak semua warga ngelakuin sistem penguburan di bawah air itu. Walau memang sampai saat ini masih kurang jumlah TPU-nya ya. Katanya sih hal ini terjadi karena terkendala anggaran, Son. Soalnya untuk membangun TPU yang aman dari air pasang itu membutuhkan tanah dalam jumlah yang banyak sekali, Son. Oh gitu. Jadi anggarannya mahal. Jadi udah di darat mahal, sampai di bawah air juga masih mahal. Masih ternyata. mahal juga, Son. Oh, di mana jadinya sekarang sih? Ya mungkin ditebar di laut ya. Kalau menurut ente tadi kan. Iya kan? Iya. Tapi kan nggak boleh, kalau di saya kan nggak boleh, begitu harus dikubur. Bener Nggak juga. bisa. Ya kan? Mungkin nanti ada solusi ya, Son ya. Apa tuh? Ya mungkin nanti ada solusi kan dari pemerintahan. Nanti ya akan ada ya kan? yang Iya, unik banget ya. Iya, Ini siapa tahu kan video kita view-nya gede misalnya kan. Nah, pemerintahan tahu kan, bantu dong ini rakyatnya nih ya kan. Nah, begitu. Kan? Iya. Kalau tadi kan Desa Nagara yang dikubur di bawah air ya. Gue taunya yang desa yang dikubur di gurun pasir sih. Apa itu? Desa Nagara. Desa Nagara. Gue juga dengar juga ada satu desa juga, Son. Kalau tadi kan dikubur di padang pasir gitu ya. Ini ada yang harapan harus dikubur, Son. Apa tuh? Desa Kanis ada, Son. Iya. Itu jadi snack favorit gue tuh sekarang, Zed. Apa itu? Anti anis kan. Anti ens. Ini hanya bercanda saja tapi ya teman-teman ya, bercanda saja. Iya. Saya penonton setia juga. Saya penonton setia. Iya. Itu bercanda ya tadi ya, Son ya. Gitu. Jadi unik ya desa ini ya, karena Indonesia memang banyak sekali keunikan-keunikan. Ya ini desa ini mungkin punya tradisi penguburan yang seperti ini karena tidak adanya terkendala dana lah, maksudnya gitu ya. Iya. Terkendala dana. Maksudnya kan ada GoPay, ada OPay. Kenapa harus dana gitu kan, maksudnya gitu. Tapi karena terkendala dana jadi ini kejadian gitu, Son. Oh, emang karena
Chris itu lagi dihajar habis-habisan. Ya kan? Iya. Visa mana bagian gua? Itu Saya butuh 2,5% di sini. Nah. Kenapa hanya 0,7 kan gitu kan? Begitu. Iya. Kingpin juga pengen tapi nggak bisa dia. Iya. Begitu Son, ya kan. Ya jadi mudah-mudahan dengan kita bicarakan seperti ini mungkin penonton banyak mungkin ya kan, baik yang senang bisa keangkat isunya lah gitu ya. Yes. Gitu, dan tolong dibantu lah, kasihan. Maksudnya orang-orang ini kan masih melakukan penguburan kan mungkin ya, karena beberapa Muslim Son. Oh iya. Iya, makanya harus dikubur kan. Sehingga ternyata kurang lahan kering di sana Son. Kurang ya. Mudah-mudahan ada solusi dari ya bapak-bapak penguasa gitu ya maksudnya gitu ya, dari pemerintah gitu Soalnya ini selain tadi unik tadi ya, ini bisa jadi desa yang paling aman saat ada saat kiamat zombie Zed. Apa itu? Ya kan? Kan zombie kan mau keluar saat lah ternyata dalam air. Oh, ya nggak bisa berenang zombie. Bisa berenang. Oh iya benar. Itu kan. Oh, ini salah satu paling aman ini pasti ini. Desanya ini. Ibaratnya kalau ya GTA 4 dibikinnya di desa ini pasti cepet tamat Son. Kan nggak bisa berenang GTA 4. Iya. Ceritanya selesainya cepet banget di situ. Selesai bener gitu. Jadi memang Indonesia ini banyak sekali keunikannya ya. Dan kemarin kita juga sempat kita udah ngangkat tentang Indonesia ini banyak banget ya Son ya. Maksudnya banyak banget. Yang kemarin zodiak Batak juga viral banget. Bahkan banyak orang Batak yang bilang saya orang Batak tapi nggak tahu gitu. Bagus jadi tahu dong dari kita ya kan. Informasi. Jadi mencintai ya budaya sendiri. Itu. Karena budaya Indonesia ini kaya juga Son gitu. Pastinya. Tapi ya selayaknya rakyat gitu ya, kita hanya bisa menyampaikan keresahan untuk tolong dibantulah kepada pemerintah gitu ya Son ya. Betul. Begitu. Akhirnya nanti ya regulator lah yang akan bertindak Son, ya kan. Di sini kita cuma biar ternotis ya. Biar tahu ya. Iya, maksudnya kan ya mungkin duit AdSense aja udah bisa buat bikin TPU kan Son. Kalau salah satu yang katanya gede duit AdSense. Itu YouTuber panutan itu. Nah, saya juga cita-cita AdSense kayak dia. Iya, gila itu. Ya kan? Gitu. Bagus Pak, menginspirasi itu. Mantap. Ya kan? Karena memang ya regulator ujung-ujungnya yang akan menentukan nih nanti nih bantuan lebih enak dikirim kemana misalnya kan gitu. Contoh zaman dulu misalnya kan apa 7-Eleven sampai bangkrut kan gara-gara kebijakan ya. Regulator juga kan. Maksudnya regulator merasa wah tidak cocok walaupun ya emang astagfirullahaladzim itu jual beli minimarket itu ya, kita mohon maaf ya Anda jadi susah kalau mau beli maksudnya ya itu astagfirullah. Tergantung regulator ya jadi begitu ya. Jadi tadi Sevel tuh kena musibah karena bir ya. Itu dia. Kali ini gue punya cerita sih tentang salah satu musibah terbesar juga karena bir sih. Nah, coba ceritain. Lo tau nggak dulu ada kota yang kebanjiran bir sih? Loh, kok bisa begitu Son? Lo bayangin aja kejadian ini sampai makan korban tenggelam gara-gara bir. Tenggelam gara-gara bir. Bukan cuma 1 atau 2 orang doang lagi. Berapa orang? Ya pokoknya banyak lah, dengerin aja. Ini beneran kejadian di London tahun 1814. Namanya London Beer Flood. Jadi gini, tempat kejadiannya itu ada di sebuah kawasan kumuh di London yang namanya St. Giles Rookery. Tempat ini penuh sama warga miskin, sumpek, dan katanya waktu itu alkohol tuh udah kayak air putih ya. Karena saking banyaknya. Karena semua orang minum. Dan di situ ada satu pabrik gede namanya Horseshoe Brewery. Nah, di sanalah tragedi ini dimulai. Tanggal 17 Oktober 1814, sebuah tangki fermentasi bir raksasa yang tingginya sekitar 22 kaki atau 6,7 meter itu meledak. Kenapa? Tangkinya itu dibuatnya dari kayu, Zed. Jadi cuma diperkuat sama cincin-cincin besi gede gitulah. Oh iya, tahu gua yang besi-besi itu. Iya. Isinya kira-kira 3.500 barel porter ale. Sejenis bir coklat gitu lah. Nah, sekitar jam 4:30 sore gitu. Satu cincin besi penangganya itu rusak. Jam 5:30 tangkinya itu meledak. Tekanan bir ini bikin beberapa tangki lainnya itu ikutan jebol. Totalnya lebih dari 1,4 juta liter bir tumpah ke jalanan. Wah, mecahin di dinding pabrik dan bikin gelombang itu setinggi 4,5 meter, Zed. Gila, kayak tsunami tuh. Oh, tsunami lebih tinggi lagi sih tapi. Iya, mirip-mirip lah tsunami kecil mungkin ya. Tsunami bir ya. Totalnya ada sekitar 8 orang yang jadi korban. Pertama seorang pelayan pub bernama Eleanor Cooper ketimpa tembok pas lagi nyuci piring. Terus ada Mary Banfield sama anaknya Hannah. Mereka itu keseret arus pas lagi minum teh sore-sore, Zed. Ironisnya ada sebuah keluarga yang lagi ngelakuin pemakaman, Zed. Itu akhirnya ke bawah juga dan kebabat semua. Wah. Terus perusahaan birnya gimana? Harusnya sih kena sanksi ya? Nah, malah enggak kena. Gila. Mereka itu dibawa ke pengadilan, tapi dianggap sebagai
act of God atau musibah alami, Cet. Oh, kayak mungkin kalau bahasa sekarang force majeure gitu ya. Iya, bencana alam apa segala macam lah. Jadi nggak ada yang tanggung jawab sana. Kira-kira dia ngebantu campaign siapa San pada saat itu bisa nggak tanggung jawab? Diamond nih. Diamond on forever. Parahnya lagi, perusahaan ini malah dapat refund pajak buat bir yang tumpah. Jadi mereka tuh udah bayar cukainya duluan kan biasanya. Kan? Mereka itu bisa hemat sampai sekitar 7.300 pounds. Kecil sekali. Nggak gede banget pada zamannya itu. Karena waktu itu total kerugiannya cuma sekitar 23.000 pounds. Jadi bisa sepertiganya sih. Sepertiganya ibaratnya ke cover gara-gara dikasih tax refund ini. Nah, dan itu kan kurs zaman dulu kan. Kalau sekarang kan udah jutaan kali. Ya ini nunjukin betapa tidak adil lah sistem waktu itu kan. Korbannya itu nggak dapat apa-apa, sedangkan perusahaannya bisa minimalisir kerugian. Sejak kejadian itu industri bir mulai berubah. Tangki kayu raksasa itu mulai ditinggalin, diganti dengan tangki beton atau resin atau bahan-bahan modern lainnya lah. Pakai logam lah gitu ya. Yes. Terus sekarang pabriknya gimana? Masih beroperasi sampai 100 tahun ke depan, Jet. Jadi tahun 1922 itu mereka baru bubar. Gila kan? Gila banget sih. Ya berarti gak tanggung jawab ya? Gak tanggung jawab, gak ada yang tanggung jawab. Tapi malah mereka kasih refund. Gila banget sih ceritanya. Maksudnya bir bisa banjir loh. Gila banget. Mind blowing lah ceritanya gitu. Ya kan menurut gua gitu. Tapi lebih mind blowing lagi, seberapa lo paham tentang sejarah bir gitu kan. Maksud gua kan. Itu kan standar kan dari gandum apa segala macam ya kan. Sejarah bir itu Benar. perlu tahu lah orang. Nanti emang ngikutin gitu ya sejarah kadang bir. kan takutnya alergi soalnya sih ya kan? Jadi harus tahu kadang komponen-komponennya. Benar. Apalagi kalau tiap pulang kerja minum gitu. Jadi kan harus memperhatikan maksudnya yang mana yang bikin alergi, yang mana enggak gitu kan. Gue paham juga sih maksudnya. Enggak lah. Gitu ya. Wah seru juga ya ceritanya ya. Ternyata banyak ya perusahaan-perusahaan yang ibaratnya nggak bertanggung jawab gitu ya San ya. Iya karena mungkin dekat dengan kekuasaan gitu. Iya kan. Gue yakin ini salah satunya pasti dekat karena dekat sama kekuasaan juga nih. Pasti sangat dekat sih. Pasti. Sampai kayak gitu loh. Bilangnya kan musibah loh. Iya. Padahal bisa aja kan kontrol maintenance yang kurang ya kan. Harusnya setiap berapa bulan sekali dia nggak lakuin. Tidak ada QC yang benar misalnya atau apa kan ke tangki-tangkinya itu. Bener. Tangki yang udah cacat ya dibuang dong, ya dipakai kan misalnya gitu contoh ya kan. Ada keteledoran ya sebenarnya ya. Keteledoran juga pasti ada human error lah di situ lah. Pasti ada human error karena yang lain nggak kejadian kok dia kejadian kan gitu kan. Bener gitu. Anggapannya ya kan? Mungkin biar costnya lebih murah. Ya udah biaya maintenance-nya itu ada beberapa yang dihilangkan kan gitu kan. Ya kan. Kayak apa ya? Kayak pernah denger ya? Mungkin tangkinya itu harusnya dipakai cuma 6 bulan, dipakai sama dia 2 tahun misalnya. Nah, ya kan. Iya. Begitu Jadi begitu ya namanya perusahaan ya, cobalah kalau misalnya ada kejadian atau apa ya harus bertanggung jawab ya kan. Susahnya karena nggak ada itikat baiknya di situ ya. Iya benar. Seenggaknya yang meninggal lah. Bantu keluarga korban. Nah, gitu kan. bantu keluarga korban ya kan. Maksudnya ya kalau nggak ada itikat baiknya susah juga, kasihan orang yang terdampak juga. Maksudnya tadi lagi ngeteh maksudnya jadi black tea kan misalnya kan tadi kan. Ya kan? Lagi ngeteh black tea jebret kecampur. Padahal pengen sehat itu ya, ya kan. Walaupun kota itu udah misalnya tercemar dengan minuman ya kan, tapi masih tetap maunya ngeteh. Di Inggris kan soalnya kan. Orang Inggris yang senang ngeteh. Mungkin menangnya ini pengusaha karena ini kawasan kumuh sebenarnya kan. Coba kalau misalnya di kawasan industri misalkan. Wah susah. Itu tuntutan datang dari mana-mana dan orang-orang kuat gitu ya. Pabrik bir ketemu sebelahnya pabrik soju kan. Wah, udah. Jadi somaek. Walaupun zaman dulu ya pabrik soju tidak laku, zaman dulu kurang. Zaman dulu ya kan. Zaman dulu lo ngomong. Laku lah di Joseon tapi. Marketnya hanya Busan aja, pegawai Busan ya kan. Mungkin di pabrik Samsung ya ada lakunya di situ ya kan. Begitu. Di Gangnam jangan lupa gitu. Kan? Iya gitu. Bir kan satu dunia dulu bro. Iya Mesti gede bener, itu. bener. Emang begitu ya kalau yang terkena dampak ya desa-desa misalnya atau ya susah akhirnya. Iya kan. Maksudnya ya kan ada desa yang jadi lumpur sekarang kan maksudnya kan. Sama-sama tahu ya kan. Kemarin sempat juga Owen datang ke sana kan maksudnya. Oh kan? Iya. Ya itu gimana gitu kan? Gue gak tahu itu dibantu atau enggak sih. Nah, gue nggak tahu, gue juga nggak tahu. Iya. Nah, harusnya masyarakat kita, apalagi pengusaha-pengusaha pasti baik lah ya. Pasti baik. Pasti ada etikat baik di situ. Ada kan? etikat baik. Membantu warga, ya kan. Membantu warga. Walaupun cuma depannya doang, tapi nggak tahu kan. Ya kan. Finansial. Berkelanjutan apa enggak? Iya, gitu. baik finansial maupun ya mungkin sembako atau apa gitu kan. Iya. Iya benar, pasti begitu sih kalau di sini ya. Kalau di
sini masih gitu lah di Bandung. Maksudnya kalau ya 30 juta sehari jadi bagi-bagi gitu maksudnya kan ya. Masa yang duitnya banyak gak bagi-bagi? Gak mungkin dong Son. Iya, ya kan? receh itu. Receh lah begitu ya kan. Pasti dibantu maksudnya gitu ya. Contohnya berarti di sini ya restoran aja tuh ya udah cukup baik gitu ya. Maksudnya kalau misalnya ada kesalahan atau apa ya diganti makanannya. Iya, setiap ini kalau di luar ya, gue toko di sini ya. Setiap lagi makan atau habis makan gitu pasti ditanyain gimana. Ya kan? Di sini ada juga yang begitu, ada tapi juga? yang restoran yang agak mahal kayaknya. Oh iya. Kalau di luar udah rata ya, maksudnya Rata semua restoran kayak begitu ya. SOP-nya. Karena kan ada tipnya juga yang gede juga. Iya dong. Iya, Nggak ada tip bos. Oh iya. Service charge. Iya service charge sih. Tapi kan bukan tip yang orang ngasih. Oh iya. Bisa lebih, bisa ya kan ada minimumnya. Iya customize bisa lebih, tapi nggak bisa di bawah. Iya. Karena kan ada minimumnya kan. Iya. Paling kan di sini kan ya kalau ke kafe-kafe depannya ada apa namanya toples besarnya buat kawin. Nah, paling begitu tipnya Son. Itu ya juga. Sama yang gue dengar ada juga beli pizza 700.000 kok nggak ada tip ini. Nah, itu juga ada ya. Nah, itu ada begitu. Pernah dengar juga beberapa kali. Ngapain ngasih tip 2.000 mendingan gak usah. Itu banyak tuh Son tuh weekly tuh gue denger di Twitter tuh Son. Ya kan? Diketawa-tawain di post di FB weekly tuh. Lihat tuh begitu tuh. Iya, masih tip 2.000 mending gak usah. Sadis juga ya. Iya begitu. Banyak tuh begitu tuh ya kan. Ngomong-ngomong soal restoran nih, gue ada sebuah cerita yang gila banget nih menurut gue. Karena ada satu orang yang dia bukan siapa-siapa, tapi dia bikin restorannya ini restoran palsu, tapi bisa masuk peringkat 1 Son di Food Advisor Son, salah satu aplikasi yang luar biasa terkenal di dunia ini. Apaan tuh Food Advisor? Oh salah. Maksudnya Trip Advisor. Dengerin ya. Yes. Lo tau gak sih ada restoran yang bisa peringkat 1 di Trip Advisor, padahal restorannya palsu Son. Palsu. Jadi ceritanya gini, ada seorang jurnalis yang dia tuh kerja di Vice yang bernama Ubah Butler. Jadi dulunya dia tuh kerja jadi freelancer buat ngasih review bagus di restoran-restoran Son, yang bahkan mayoritasnya dia belum pernah datengin Son. Buset. Jadi tiap dia nulis satu review bagus, dia dibayar 10 pound Son, atau sekitar 200.000 rupiah lah. Lu tahu kan tapi kalau review-review positif itu bisa dibayar. Iya. Nah itu kerjaan dia dulu Son. Jadi di suatu hari dia mutusin buat bikin sebuah social eksperimen, dimana dia bikin sebuah restoran bohongan yang diberi nama The Shed, yang kalau di bahasa Indonesiain artinya gudang kecil, yang kalau di negara barat nih biasanya dipakai buat tempat naruh alat-alat perkebunan lah gitu Son. Kenapa dia ngasih nama gitu? Karena dia bikin restorannya itu di kontrakannya yang kecil dan berantakan Son. Ya kayak gudang lah gitu. Jadi restoran ini tuh dia bikin dengan tujuan jadi restoran peringkat 1 di aplikasi TripAdvisor, yang adalah aplikasi hotel, tempat wisata dan restoran paling terkenal di Eropa Son. Buat kalian yang suka jalan-jalan ke luar negeri pasti familiar deh sama TripAdvisor. Soalnya ini biasanya jadi acuan gitu buat orang lokal maupun turis untuk mencari tempat yang bagus buat dikunjungin Son. Dia mendaftarkan restoran palsunya ini dengan hati-hati ya. Jadi restorannya itu dibikin appointment only. Jadi ya orang yang mau makan atau datang itu harus dengan reservasi dulu. Hal ini tentunya dilakukan karena kan restorannya di kontrakannya ya. Kalau dia daftar sebagai resto biasa, nanti orang datang ke restorannya terus tahu lagi kalau itu restoran bohongan. Sama tentunya untuk melindungi identitas dia karena kan dia tinggal di situ. Fast forward beberapa hari setelah dia mendaftarkan restorannya ke TripAdvisor, akhirnya verified tuh restoran. Kemudian dia mulai upload foto makanannya yang dibikin sebagus mungkin gitu, yang seelegan mungkin. Abis itu dia minta tolong sama teman-temannya buat bikin review palsu Son, yang bilang kalau wah restoran ini makanannya enak banget. Terus tulisan-tulisan semacam kalau lu suka restoran mewah pasti lu suka restoran ini. Ya gitu-gitulah pakai bahasa yang meyakinkan. Pas restorannya makin populer kan banyak yang nelpon tuh buat reservasi kan. Sama dia ditolakin semua tuh Son. Ya kan udah transfer? Enggak transfer dong. Nanti harus gini lagi. Saya mohon maaf ya kan. Enggak ini beda nih. Kasusnya beda ya. Iya. Jadi banyak banget yang nelpon dia untuk reservasi, tapi ditolakin semua. Dibilang sama dia restoran saya ini sudah penuh sampai 2 bulan ke depan Son katanya Son. Semua orang dibilangin gitu. Sama ceritanya. Mungkin ada kemiripan ya. Bedanya yang sono kan boncos, kalau yang ini kan nggak boncos. Ternyata orang-orang malah makin pengen Son buat makan di situ. Makin ngejar-ngejar gitu. Ngejar ya. Jadi dia sampai capek gitu ngangkatin teleponnya. Karena orang nelpon terus tiap hari nanyain, bisa nggak saya makan di situ, bisa nggak saya makan di situ hari ini tanggal segini. Semuanya ditolakin sama dia. Sampai akhirnya di suatu hari restorannya ini berhasil mencapai peringkat 1 di TripAdvisor Son. Gila. Padahal dengan kondisi dia belum menerima tamu satu pun. Jadi si restoran The Shed ini itu mengalahkan lebih dari 18.000 restoran lainnya di London Son. London lagi. Peringkat 1. Padahal ada restoran Gordon Ramsay di situ kan. Nah, ada restoran Gordon Ramsay kalah sama restorannya The Shed ini Son. Akhirnya dia mutusin buat oke lah, boleh gue terima tamu sekali gitu. Nah, di sini mulai seru nih. Akhirnya dia melakukan renovasi kecil-kecilan di rumahnya. Terus dia belanja makanan-makanan jadi yang tinggal dipanasin doang Son di microwave. Nah, tapi ditata-tata tuh sama dia ya kan, biar seakan-akan makanan ini makanan mahal. Dikasihin daun, kasihin edible flowers ya kan, bunga yang bisa dimakan. Tapi karena dia takut dituntut Son, akhirnya
digratisin Son buat yang pada datang malam itu. Wow, takut juga ya. Pas acara dinner yang mau mulai nih, dia juga nge-hire DJ juga Son buat ngeplay suara restoran Son. Jadi kayak suara orang lagi kerteng-kerteng lagi ngobrol-ngobrol. Itu di play dari alat DJ-nya itu. Ada DJ. Iya. Gile. Terus ada suara oven juga, ting kayak gitu-gitu. Biar kesannya kayak belakangnya tuh beneran ada kitchen. Padahal sebenarnya cuma manasin makanan orang doang. Iya. Ada gini-gini ya nggak? Nggak ada. Azul ada tapi nggak ada. Jadi dia ngelakuin itu biar ambience-nya itu serasa kayak lagi di restoran beneran. Terus dia juga minta teman-temannya buat datang dan pura-pura jadi customer di situ. Akhirnya customer datang nih Son. Tapi karena dia nggak mau ketahuan rumahnya di mana, maka customer itu disuruh nunggu di persimpangan jalan Son. Jadi parkir di persimpangan jalan, suruh keluar dari mobil, abis itu diikat gitu. Matanya pakai penutup mata Son. Gila. Terus dituntun sama dia buat datang ke kontrakannya itu. Iya. Terus pas nyampe ya dibuka tuh pengikat matanya gitu kan. Ternyata orang-orang pada suka Son. Karena ambience-nya tuh serasa homey dan bagus gitu menurut orang-orang itu. Mereka banyak yang bilang ini rasanya seperti experience yang berbeda lah daripada restoran-restoran lainnya. Ada yang bilang kayak gini apa? Gue suka banget nih sama mac and cheese-nya ini katanya. Ternyata mac and cheese supermarket jangan-jangan. Jadi sebenarnya moral of the story nih, ini menunjukkan bahwa orang lebih percaya dengan apa yang mereka baca di internet Son daripada pendapat mereka sendiri Son. Ya kan, yang dia baca di internet enak apa pas dia makan padahal makanan supermarket misalnya atau makanan restoran lain, makanan frozen lah ibaratnya, dia bilang enak katanya John. Iya sih, bisa kebawa gitu ya. Iya gitu. Karena ya nggak bisa disalahin sih, karena kan makanan yang enak kan tergantung orang bilang kan makan sama siapa atau kondisinya gimana, situasinya gimana ya kan. Makan semakin lebih enak gitu. Iya kan? benar. Iya. Mungkin nggak ada hubungannya sih sama tes lidah, tapi ya gue bilang bener-bener aja deh. Tapi bener kan, orang makan lebih enak kalau lawan makannya juga menikmati. Iya betul. Ya. Tapi moral of the story-nya itu tadi adalah ketika kita misalnya zaman dulu misalnya kita taruhlah kita makan di restoran gitu ya. Terus habis itu kita makan, kita kan nyobain terus kita punya preferensi sendiri. Kita bisa bilang ini kurang enak rasanya. Kalau restoran yang ini enak. Kalau sekarang itu zamannya udah rada berbeda. Kalau orang banyak yang bilang enak, terus lu nyuap, lu rasain gak enak, lu ngerasa something wrong with you. Iya. Apa ada yang salah sama gua ya? Apa hari ini lagi gak enak ya restorannya? Apa hari ini masaknya lagi gak enak ya? Iya, kayaknya. Kok orang lain bilang enak semua? Akhirnya kita jadi gak percaya sama diri kita sendiri. Iya, nyalahin yang lain lah apa segala macam. Bukan nyalahin, maksudnya kita jadi gak percaya dengan taste kita sendiri karena orang lain bilang enak, bandwagon effect. Ya kan? Pengen ngikut bilang enak juga, tapi pas kita cobain kok kurang enak. Apa mungkin lagi apes atau kok zaman dulu enggak kan? Lu paham gak sih maksud gue? Iya. Lu zaman dulu saya makan bakso sekali gitu, kurang enak ya lu gak balik lagi udah. Tapi kalau misalnya semua orang bilang di ini, ini bakso terenak yang pernah gue makan, terus apa misalnya orang yang lu percaya bilang hal yang sama, lu akan ke situ lagi gak kalau sekarang? Ke situ lagi. Apa gue salah ya waktu itu ya? Bener gak? Waktu itu lagi apes kayaknya. Kalau zaman dulu lu begitu gak? Kayaknya enggak sih. Enggak kan? Yaudah. Mau Bondan Winarno ngomong enak gini-gini, almarhum Bondan Winarno ngomong misalnya enak ini, ya lu tetap gak balik juga kalau gue mah. Tapi sekarang tuh karena digital jadi beda. Udah berubah zamannya. Gue juga sempat gitu sih waktu itu, gue nyobain ada ayam-ayam yang banyak bawangnya itu lah ya kan. One baik cabenya bukan? Bukan, beda-beda. Yang banyak bawangnya ini. Pas makan kok biasa aja gitu. Nah itu nyari-nyari pembenaran kan. Mungkin dulu nih pakai bawangnya Bombay, sekarang bawang merah gitu. Iya benar. Masih kayak gitulah anggapannya. Terpengaruh ya. Terpengaruh juga sih. Habis itu akhirnya nyari ayam di kampus waktu itu ya. Enggak, makanan ayam di kampus kita kan ada tuh enak tuh. Iya bener. Apa namanya tuh ayam yang di kampus kita tuh enak? Ayam black. Iya, kan di kampus kita ada kayaknya. Enak tuh. Enak. Iya. Jadi sekarang untuk punya pendapat itu ya tidak semudah dulu. Yes. Kita sekarang punya pendapat nih, harus melawan lautan pengaruh orang yang lain-lain yang bilang kalau minum air pakai botol yang harganya 800.000 lebih enak, dinginnya lebih lama, bla 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 bla. Kita yang pakai termos, iya ya. Nah, bener. Apalagi sekarang ada yang baru ya kan? Apa itu? Yang kalau nggak salah namanya yang ada rasa-rasanya, jadi minumannya. Jadi tumbler khusus ditaruh kayak tabletnya, ntar minum air putih berasa sih. Itu udah lama itu. Di luar negeri udah mau banyak tuh. Tapi belum nyampe sini. Itu Kim Kardashian udah pernah pakai itu tuh. Iya, belum nyampe sini. Tahu gue yang dari aroma kan. Gitu. Jadi banyak misalnya kita, saya pakai termos doang misalnya. Apa iya ya? Jadi meragukan kan. Jadi meragukan karena semua orang bilang
wah enak banget ini, bagus dan keren deh. Lu ragu sama diri lu sendiri. Itu akan membuat berbahaya Son. Jadi orang tidak bisa punya pendirian sendiri akhirnya gitu loh. Ngikut doang kayak domba gitu ibaratnya. Gitu. Itu yang mau kita lawan juga salah satu. Jadi di atas 12 ini ya. Semua orang harus punya pendapat dan kita harus menghargai Son ya. Yes. Oke. Contohnya kayak mobil ya kan. Nah, selera lu apa misalnya sebenarnya, oh gue lebih senang mobil apa misalnya mobil bensin misalnya ya kan. Nah orang bilang banyak yang bilang oh mobil listrik lebih murah, mobil listrik lebih gini, banyak yang bilang gitu misalnya, sehingga lu berubah pemikiran juga jadinya. Walaupun itu tidak salah juga ya, cuman ya jangan sampai lu berubah hanya karena pendapat segelintir orang kalau menurut gue. Iya harus tetap cari ada sendiri, risetnya, cari sendiri ya kan. Jangan cuman karena ya ada influencer ini bilang gini berarti ini yang bagus gitu, jangan. Kalau menurut gue. Nah ini ngomong soal mobil Chat, gue ada kisah yang gila banget nih soal mobil. Wah, kenapa mobilnya ini? Nah, gue ceritain nih. Lo tau gak ada negara yang menang perang cuma pakai mobil pick up Chat? Loh, kok bisa Son? Pasti SMK yang anda omongin. Kebagusan gitu kan. Kebagusan. Luxury itu ya. Keteragunan dong kebagusan. Jadi kita tidak membicarakan mobil-mobil white label di sini Son ya. Itu luxury kan tadi masuknya. Ini kisah nyata dari Chad, negara kecil di Afrika yang ngelawan Libyanya Gaddafi. Lu bayangin Libya itu kan senjata lengkap. Ada tank, pesawat tempur, roket, tapi malah kalah sama mobil pick up. Loh, kok bisa Son ya? Cerita gini, Gaddafi itu kan pengen jadi bosnya Afrika Utara. Tahun 1969 dia udah kudeta. Terus mulai ngincer daerah utara, Chad ini. Namanya jalur Auzo. Katanya sih di situ ada uranium gitu sih, makanya diincer. Penting sih kalau nggak dicet soalnya bosan juga ya Son ya. Kalau nggak ada yang ngechat bosan kan? Iya. Tapi masalahnya chat ini dari dulu udah ribet juga. Dari tahun 60-an sampai 80-an mereka perang saudara terus lah. Presidennya ganti-ganti sampai akhirnya muncul si Hassan Habre. Orang ini terkenal kejam dan brutal. Ada laporan yang nyebutin kalau lawan politiknya itu dibabas habis. Sampai itu ditaruh di rumahnya sendiri Chat. Jadi waktu Habre itu habis nguasain Chat, Gaddafi mulai invasi. Libya itu nyerbu dari utara. Sedangkan Chat ini dibantu sama Prancis. Tapi ada kesepakatan kalau pasukan Libya itu nggak boleh ngelewatin garis paralel ke-15. Tiba-tiba suatu hari Gaddafi gaspol nyebrang. Prancis langsung balas lewat serangan udara. Nah dari situ baru mulai panas ya. Maksudnya waktu dia kemarin gaspol gini maksudnya Pak? Gaspolnya Son? Gini dong. Gini dia tapi. Oh bukan gini, bukan. Gini. Iya gini kan memang senjata. Memang pistol ini maksudnya gini. Oh bener kayak gitu. Kayak gitu ya bener. Dan lucunya Prancis ini ngebantuin Chad bukan dengan ngirim tank. Ngirim apa dong? Merpati. Mereka ngirim 400 mobil pick up Toyota. Gimana cara melawan tank dengan mobil pick up? Mobilnya itu ada Hilux dan Land Cruiser. Lumayan lah, yang Land Cruiser lumayan. Akhirnya mereka mikir kan gimana caranya. Akhirnya dimodif kasih senapan ya, senapan mesin lah. Oh iya. Memang Land Cruiser cukup terkenal ya soalnya untuk tentara-tentara gitu maksudnya ya soalnya. Iya benar. Tentara yang upper echelon bilangnya. Gila, echelon tinggi bos. Echelon tinggi. Respectable. Si ini di atasnya. Nah. Dengan alasan karena mobil ini lebih cepat irit BBM dan perbaikannya itu gampang. Kalau tank kan butuh teknisi kan. Kalau ini kan bengkel kampung juga bisa aja. Benar juga sih, asal spare partnya ada gitu ya. Apalagi buat medan perang kayak padang pasir kan di Chad itu kan. Ya. Makanya kecepatan tuh sangat berpengaruh. Sampai ada satu pertempuran legendaris namanya Battle of Fada. Tanggal 2 Januari 1987, 3.000 pasukan Chad naik Toyota ngegaspol Fada ini Chad. Hasilnya mereka ngancurin 92 tank dan 33 kendaraan tempur milik Libya. Berhasil ya berarti ya? Berhasil. Sedangkan Chad ini cuma kehilangan 18 orang dan 3 mobil rusak Chad. Gila, tahan banting banget Toyota ya. Luar biasa. Masuk dong pakai Toyota ke sini. Tapi Chad ini juga pakai taktik yang gila. Mereka pura-pura lemah di satu kota biar si Libya ini datang. Terus disergap dari segala arah. Bahkan ada serangan malam ke pangkalan udaranya Libya. Namanya Matin Al-Sara. Kalian ngetok-ngetok rumah malam-malam itu San, bukan? Ngapain? Ngetok-ngetok rumah ngasih beras apa itu? Bukan San? Pajar kali itu. Mereka ngebut di landasan dengan Toyota sampai 100 km per jam biar ranjau daratnya gak sempat meledak sih. Cara cepet jadi gak kena ranjau gitu ya. Itu pinternya ternyata. Iya. Di sweeping langsung tanahnya berarti ya. Langsung set gitu. Ternyata gak kena loh maksudnya. Di atas 100 km per jam itu gak kena loh. Gak kena ya. Kalau tank kan pelan 30 km per jam. Bisa kena kan? Bener. Pokoknya sangatnya cepet lah, mereka ngancurin banyak pesawat. Bahkan korbannya Libya itu sampai 1.000 orang lebih. Sedangkan Chad ini cuma 65 orang. 65 orang? 65 doang. Gila. Strateginya bagus ditambah mobilnya
potensial bisa dimaksimalkan gitu ya. Iya. Jadi strategi yang mengikuti mobilnya gitu, karena mobilnya lincah dia pakai strategi yang pas gitu ya. Gerilya itulah ya kan, Iya. maju mundur. Nah setelah kalah terus-terusan, tahun 1987 Gaddafi minta damai. Tapi dia masih ngotot soal jalur Auzo itu. Baru 7 tahun kemudian, sekitar tahun 1994, Mahkamah Internasional mutusin jalur itu milik negara Chad. Libya akhirnya cabut juga. Nah dari situlah ada istilah Toyota War. Bukti kalau taktik dan kreativitas bisa ngalahin senjata canggih sih. Benar. Karena mereka membuat taktiknya selain pintar dan cerdik ya, mereka membuat taktiknya sesuai dengan apa yang mereka punya. Bener, manfaatin apa yang ada. Itulah. Manfaatin apa yang ada, apa yang dikasih ya udah itu dimaksimalin, bener nggak? Itu dia. Iya, maksudnya kan tentara-tentara dari Chad kan pasti kan nggak bilang ya dia mah bisa begitu kan karena privilege, kan nggak begitu son. Nah gitu. Ya pantesan aja orang bapaknya kaya misalnya. Kan tentara Chad kan nggak begitu son. Nggak begitu. Iya, apa yang dia punya ya udah Bismillah jalan. Nah, bener nggak? itu gokil. Itu harus dipakai walaupun bukan cuma perang doang ya, itu di semua industri menurut gua harus dipakai kayak gitu. Oh tuh. gitu ya. Ya kan di perusahaan lah, di bisnis ya kan, pakai apa yang ada dulu, manfaatin dengan maksimal. Bener, itu yang paling penting itu. Itu yang paling Kemarin aja ada tentara Indonesia tuh nggak yang jadi tentara Rusia? Iya. Gila banget ya. Padahal dipecat dari ya. Dipecat dari sini. Dipecat dari sini, jebret jadi tentara bayaran. Tentara Rusia. Iya. Gak tahu deh emang tentara bayaran ya itu kan ya. Katanya sih gitu, mangkal di Ukraina kan. Gila. Jadi tentara Rusia ya. Gila itu. Berarti jadi dipecat ya? Dipecat Katanya di sini. dengar-dengar begitu. Dengar-dengar dipecat ya. Iya, berarti kan orang sini bagus kan bisa keluar Iya. juga. Go internasional. Iya. Maksimalkanlah apa yang lo punya gitu ya. Itu moral of the story gitu ya. Dijalanin dulu, mulai aja dulu. Jalanin ya aja kan? dulu. Mulai aja dulu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau nggak work ya kabur aja dulu, nggak apa-apa gitu maksudnya ya kan, bener nggak? Iya kan? Iya kan? Bener, Nggak bener, apa-apa, bener, bebas. bener, Itu mah pilihan gitu. Walaupun ya abis itu ya harus mikir gitu ya mau pakai visa apa gitu. Ya kan? Visa sekarang makin mahal lagi kan. Iya. Yang terkenal kan visa Australia itu baru habis mahal tuh. Mahal ya? Mahal. Berarti? Jadi ganti pemimpin ya kan, yang menang dari partai buruh, supaya imigran gak semakin banyak, mereka mahalin visanya sih. Oh gitu? Iya. Udah nih baru nih? Udah. Gila. Makanya pelajar-pelajar Australia kan udah mulai bikin konten gitu nggak salah di sosmed kan. Pada ngeluh. Oh iya. Pada ngeluh. sih. Pelajar-pelajar Australia? Pelajar-pelajar Australia, Indonesia, pelajar Indonesia yang di Australia ya. Iya. Pada ngeluh. Diaspora juga pada ngeluh juga. Oh gitu ya? Mm-mm. Oh gue baru tahu nih, baru denger gue. Jadi harus penuh pertimbangan ya setiap langkah yang diambil dan coba maksimalin dulu deh apa yang kita punya. Iya. Siapa tahu kalau kita maksimalin, kita sabar, kita sampai juga kok sebenarnya gitu. Ya kan? Itu dia. Benar. Oke deh kalau gitu langsung aja kita mulai baca komen son. Let's begin. Oke, komen pertama dari @andreaspasaribu3706. Yes. Respect bang, masukkan budaya saya sebagai orang Batak. Thanks bang, tetap Wih. jadi channel membangun. Sekalipun Bang Richard bilang bukan channel edukasi. Yang penting jadi nambah wawasan. Apalagi ada Kak Aurel, ngefans banget gue sama kalian berdua. Salam hormat. Wih, salam hormat. Salam hormat. Terima kasih banyak ya. Kita kasih. memang pengen sebenarnya kita selalu ngebahas secara konsisten tentang budaya-budaya yang gak banyak diomongin sama orang-orang ya Son ya. Itu dia. Indonesia ini gitu. Harus tetap yang membangun ya, banyak informasi yang dikasih ya kan. Ya. Walaupun obrolan minimal ada filosofi sedikit lah ya. Nah, walaupun main filosofi teras tapi ya Son ya. Tapi teras. Ya kan, tapi ada sedikit-sedikit yang bisa diambil supaya kita bisa mencintai budaya kita sendiri sebagai orang Indonesia yang sebenarnya kaya banget akan budaya. Kita harus bisa dong mencintai budaya kita sendiri. Nggak kayak maksudnya jangan cuma orang Jepang doang yang bisa begitu. Orang Korea doang jangan. Orang Korea ya kan. Kita juga harus bisa dong bos, ya kan? Kita lebih banyak kok ya kan. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya ada komen dari Arduin Sunta 95949. Muka Aurel mewakili gue banget. Berada di tengah-tengah dua orang ngalur ngidul ngomongnya. Kayak speechless gitu kan. Itu mungkin karena kebanyakan informasi yang mungkin yang baru ya kan. Iya. Jadi agak over mungkin. Agak ya. over. Sampai Mungkin speechless. maksudnya kan tidak semua orang bisa mengalami tsunami fakta gitu maksudnya ya. Kalau orang bilang gitu ya. Masih. Iya. Enggak sih, karena terlalu ngasal aja gitu. Karena terlalu banyak bercanda kadang ngagetin gitu ya. Ngagetin. Itu suatu hal yang wajar. Karena kan kita juga baru kenal. Nah, apalagi Sama ini Kak Aurel. vibes-nya nongkrong ya kan. Dan Kak Aurel cewek ya kan. Jadi ya biasa wajar lah. itu hal yang biasa ya. Tapi kemarin seru banget kan kontennya kan. Seru. Kak Aurel banyak sekali memberikan insight-insight baru yang kita juga baru dengar ya kan. Dari komen-komennya juga sangat positif ya kemarin. Nah. Salah satu yang paling positif mungkin ya. Di video yang kemarin itu ya. Iya mungkin ya. Ya kan. Terima kasih banyak ya Kak Aurel udah mampir-mampir di sini. Makasih banyak juga tadi yang komen. Oke. Terima kasih banyak kalau gitu buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Langsung aja komen di bawah karena itu adalah respect for us. Yes, jangan lupa komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes. Lupa juga join member Discord, semua link ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.